Selamat siang Bunda, jumpa lagi dengan kami Bidan Wika, sahabat Bunda. Oke, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang masa nifas. Tahukah Bunda apa itu masa nifas? Masa nifas yaitu masa di mana kembalinya seorang perempuan ke masa sebelum hamil. Jadi setelah proses melahirkan, wanita akan mengalami yang namanya proses masa nifas. Masa nifas ini biasanya terjadi sekitar 6 sampai dengan 8 minggu dan setiap perempuan seberapa lama masa nifasnya itu berbeda-beda. Nah, yang perlu ibu atau bunda ketahui di rumah adalah dalam masa nifas ini juga ada yang namanya masa-masa bahaya atau tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Di antaranya yang pertama adalah perdarahan dari jalan lahir. Perdarahan seperti apa? Kan ibu nifas juga keluar darah. Nah, yang membedakan perdarahan normal dan yang nggak normal itu bagaimana? Untuk perdarahan yang dimaksud di sini adalah perdarahan yang jumlahnya banyak. Jadi normalnya ibu nifas itu mengeluarkan darah dari hari pertama sampai dengan minggu-minggu berikutnya itu dari hari ke hari semakin sedikit. Nah, ini nanti ada perdarahan yang banyak. Jadi yang nggak seharusnya keluar segitu tiba-tiba keluar banyak. Itu yang dinamakan perdarahan dari jalan lahir yang abnormal, yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua yaitu keluar cairan berbau dari jalan lahir. Nah, kenapa kok sampai ada cairan berbau dari jalan lahir? Bisa jadi dalam proses persalinan atau pengeluaran plasenta atau kala uri itu ada sisa yang tidak keluar. Jadi ada sisa selaput plasenta atau mungkin sisa darah yang belum keluar. Nah, itu nanti kalau misalnya keluarnya di hari-hari berikutnya dia akan menjadi jaringan yang berbau. Itu bisa jadi penanda infeksi. Biasanya ibunya disertai dengan demam, kemudian cairan yang keluar atau darah yang keluar dari kemaluan itu warnanya sudah tidak bagus, sudah tidak segar, biasanya berwarna merah kecoklatan atau bahkan kehitaman atau mungkin kekuningan gitu ya. Normalnya untuk perdarahan nifas itu warnanya merah segar, kemudian di minggu-minggu berikutnya itu bisa jadi coklat sampai dengan putih. Kemudian tanda bahaya yang lain yaitu bengkak di muka, di tangan, bahkan di kaki. Itu penanda apa? Itu penanda bahwa ibu nifas ini mengalami efek dari keracunan kehamilan yang berlanjut. Jadi efek dari keracunan kehamilan itu bisa berlanjut sampai dengan masa nifas. Dan efeknya apa? Kalau misalnya dibiarkan, ibunya bisa kejang. Dan kalau kejangnya tidak segera teratasi, si ibu bisa mengalami shock dan kematian. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian apalagi? Tanda bahaya berikutnya yaitu payudaranya bengkak. Kenapa payudaranya bengkak? Bisa jadi posisi menyusuinya tidak benar. Bisa jadi ASI-nya tidak diberikan secara eksklusif pada bayi. Bisa jadi semisal bayinya meninggal tidak dilakukan bobat ASI. Jadi payudara bengkak berwarna merah ini juga menjadi salah satu tanda bahaya pada masa nifas. Karena apabila tidak ditangani, si payudara yang bengkak ini akan memicu timbulnya infeksi pada ibu. Kalau misalnya infeksi ini tidak tertangani, si ibu akan menjadi sepsis ya. Sepsis itu kadar leukositnya sudah tinggi-tinggi sekali, jadi si ibu bisa mengalami shock. Shock bisa jadi tidak sadarkan diri. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian puting susu lecet. Puting susu lecet ini biasanya terjadi pada ibu-ibu muda yang baru belajar menyusui atau yang baru mempunyai anak gitu ya. Karena posisi menyusui sangat bergantung untuk proses keberhasilan menyusui. Jadi bagaimana proses atau cara menyusui yang benar nanti kita bahas di materi selanjutnya. Jadi di sini tanda-tandanya puting susu lecet itu kalau dilihat dari warna dia biasanya kemerahan. Kemudian biasanya ada kayak retak-retak dikit gitu ya di area puting susunya. Dan itu kalau dihisap sama bayi itu rasanya sakit sekali. Nah, itu menjadi tanda bahaya. Kenapa bahaya? Karena ASI-nya kalau misalnya si ibu takut untuk menyusukan karena rasa sakit tidak bisa keluar, nanti masalahnya yang pertama berdampak pada bendungan ASI. Kemudian kalau bendungan ASI tidak tertangani bisa jadi mastitis atau infeksi pada payudara. Kemudian efeknya bagi bayi apa? Bayinya kurang minum. Nanti kalau kurang minum, kasihlah susu formula. Hilanglah dia kontak sama ibu. Bisa jadi dia nanti berhenti ASI gitu ya. Jadi bahaya ya Bu kalau misalnya tidak tertangani. Kemudian untuk
Tanda bahaya yang terakhir yaitu ibu mengalami depresi, antara lain ibu menangis tanpa sebab yang jelas dan tidak peduli pada bayinya. Ini salah satu tanda kalau kita menyebutnya adalah postpartum blues, atau ibu belum siap dengan peran baru yang terjadi pada dirinya. Jadi seorang ibu yang hamil kemudian tiba-tiba melahirkan bayinya, kalau misalnya tidak ada pendampingan emosional dari pihak keluarga, dari pihak bidan, kekurang pengetahuannya ibu, bisa jadi ibu tuh nggak siap. Nah, ini anak harus aku apakan, aku harus bagaimana gitu. Jadi belum ada kesiapan dari sisi ibu untuk menjadi seorang ibu, dan dia tidak tahu peran dia sebagai seorang ibu itu harus bagaimana. Di apapun itu, tanda bahaya nifas ini harus selalu diwaspadai dan diketahui oleh setiap bunda di rumah. Apabila bunda di rumah merasakan salah satu dari tanda gejala ini, harus segera konsultasi kepada bidan terdekat atau mungkin dokter terdekat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Selamat siang, Bunda.